jasa dagang. Nah, karakteristik untuk perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang beroperasi dengan membeli, ya. Biasanya kita beli dari toko, dari pasar, dari supplier, atau dari manapun. Tentang apa? Barang dagangan. Nah, kemudian menjual kembali. Kita beli, kita simpan, ya kadang-kadang ya. Kemudian kita jual kembali barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuk. Ya, yang paling gampang ya kebutuhan pokok ya. Kalau kita belanja, kita simpan di gudang, kalau disimpan dulu atau langsung kita jual tanpa mengurangi atau mengubah sifat dari barang tersebut. Kita beli, simpan, jual. Kita beli, simpan, jual. Ini barang dagangan. Nah, sistem pencatatannya kalau Pak harus sarankan lebih baik yang pertama aja ya, periodik atau fisik. Ya, sistem perpetual juga bagus ya, tapi untuk kita yang awal-awal ya, terutama yang dari IPA ini, biar tidak bingung nanti kita coba yang sistem periodik atau fisik. Dalam sistem ini, persediaan barang dagangan tidak diikuti masuk keluarnya barang dapat diketahui pada akhir periode. Dan yang kedua, perpetual itu wajib penjualan dan harga pokok penjualan. Kecil-kecil ya. Coba dulu. Perbedaan antara perusahaan dagang dengan jasa. Kalau perusahaan dagang menjual produk yang sifatnya real, terdapat akun persediaan barang dagangan di neraca, ya, akun harga pokok barang dagangan di laporan laba rugi. Untuk perusahaan jasa, ini perusahaan jasa menjual jasa, ya kita merasakannya. Ya. Kalau kita ke salon atau ke bengkel, kita akan merasakan. Kemudian tidak terdapat akun persediaan barang dagangan di neraca. Akun harga pokok barang dagangan di laporan laba rugi. Ya, tadi ini sudah. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang usia dari IPA atau yang tidak atau belum dapat belajar di SM atau di SMA IPS ya. Ini kalau bisa ini semacam kunci ya. Kalau bisa di print boleh, di fotokopi boleh, ditempel di kamar ya atau di meja. Karena kuncinya seperti ini. Contohnya adalah kalau kita membeli barang dagangan ya, kalau cara tunai kasnya kredit. Pembeliannya debit. Kalau pembelian barang dengan cara kredit, biasanya ada jangka waktu 1 bulan, 1 minggu, dan seterusnya. Atau akan dibayar berikutnya, ini mendebit pembelian, mengkredit hutang. Sekali lagi kita akan fokus ke yang sistem periodik aja, atau fisik aja. Ini untuk mempermudah, terutama teman-teman yang dari IPA atau yang belum memperoleh pelajaran akuntansi. Sekali lagi kalau pembelian barang dagangan itu ada dua. Kalau cara kas, pembeliannya debit, kasnya kredit. Kalau cara kredit, pembeliannya debit, hutangnya kredit. Transaksi kedua, pembayaran biaya angkut. Nah, biaya angkut ini harus kita hitung ya. Barang dari mana sampai ke tempat kita, biasanya ada biaya angkut. Meskipun sekarang ada istilah COD atau apa, bebas ongkos kirim dan lain-lain, sebetulnya itu sudah diperhitungkan.
Tapi kita antisipasi, biasanya ada biaya angkut, ya, pakai mobil atau angkot atau apapun. Ya. Pembayaran biaya angkut pembelian, ya, mesti karena ini biasanya jumlahnya kecil, akan dibayar secara kas. Tapi kalau misalnya maaf belum bayar, ya berarti kan kita punya utang. Biaya angkutnya di debit, utangnya kredit. Transaksi 3, nah pengembalian barang yang kita beli. Pengembalian barang yang kita beli masih ada yang ingat? Kira-kira kenapa kita kembalikan barang yang kita beli? Ada yang bisa bantu Pak? Kenapa kita mengembalikan barang yang dibeli atau diretur? Ada yang bisa bantu? Karena ada kerusakan, Pak. Nah, saat barang datang atau di perjalanan rusak. Ada lagi? Selain rusak? Ya, tidak sesuai dengan harapan atau kualitas yang kita sesuaikan perjanjian. Nah, saat ada pembelian, nanti lebih ngetren dengan retur ya. Ya, pembelian barang dagangan yang beli kalau secara tunai, ya, pembeliannya, ya, kasnya kembali ke kita, returnya pembelian kredit. Jadi sekali lagi, kalau ada retur pembelian, baik tunai maupun kredit, retur pembeliannya kredit. Kalau cara tunai, kas, debit. Kalau cara kredit, utangnya berkurang. Sekali lagi, kalau ada barang yang kita retur dari pembelian yang kita lakukan, retur pembeliannya kita kreditkan. Kalau cara tunai, alhamdulillah kasnya kembali. Kalau cara kredit, utangnya berkurang. Debit. Nah, potongan tunai, potongan ini sangat menarik. Apalagi kemarin untuk teman-teman ya yang milenial misalnya 12 Tokopedia, Lazada dan macam-macam. Apalagi sekarang kalau ke swalayan, wah, big sale, diskon up to, ya. Potongan tunai pembelian, jadi kita biasanya ada potongan, ya. Ini dalam rangka untuk menarik simpati, kalau bisa mempertahankan customer. Potongan tunai pembelian, potongan tunainya untuk pembelian kreditkan. Kalau cara tunai kasnya debit, kalau cara kredit utangnya debit. Di potongan pembeliannya kita kreditkan. Kemudian kembalikan dari pembelian. Jadi pembelian ini ada penjualan karena perusahaan dagang itu beli, simpan, jual, beli, simpan, jual. Kita jual barang dagangan juga hampir sama. Ada 2. Kalau cara kredit, piutangnya debit, penjualannya kredit. Kalau kemarin di jasa ini pendapatan ya, meskipun nanti akhirnya pendapatan. Karena kita masuk perusahaan dagang, kalau kita jual cara kredit, ya nanti dibayar seminggu lagi, sebulan lagi, piutangnya debit. Kalau cara tunai, alhamdulillah kasnya debit, penjualannya kredit. Sama, ini kalau ada retur, ya apa yang kita harapkan ternyata tidak sesuai, cacat atau pecah dan lain, kita kembalikan, maka retur penjualannya di debit. Kalau cara kredit, piutangnya kredit. Kalau cara tunai, kasnya kredit. Sama, ini ada potongan tunai juga, ya. Ada potongan penjualan, potongan dalam rangka untuk menarik customer atau pelanggan. Potongan penjualannya debit. Kalau cara kredit, piutangnya kredit. Kalau cara tunai, kasnya kredit. Ini nanti di peta nih, teman-teman ya. Ya, antara pembelian penjualan ada potongan tunai, ada retur juga, penjualan ada retur, ada potongan juga. Nah, inilah yang membedakan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Ya, di akhir akuntansi kita harus menutup ya akun dengan mendebit persen barang dagangan akhir, mendebit persen barang dagangan akhir, mendebit potongan pembelian, mendebit retur penjualan, mendebit harga pokok penjualan, dan mengkredit persediaan barang dagangan akhir,
pembelian kredit, biaya angkut kredit. Oke, sekali lagi, kalau bisa diusahakan menggolong, mau diketik boleh, mau difotokopi boleh, mau di print boleh. Ini bisa ditempel di meja, di jadwal dimanapun, karena transaksi hampir seperti itu. Nah, masuk. Kalau di perusahaan dagang, kita mengenal penjualan. Penjualan sell tadi ada penjualan ada dua tadi. Penjualan secara tunai dan penjualan secara kredit. Karena intinya adalah kita menjual. Kita beli, kita jual. Potongan penjualan ini sangat menarik untuk mempertahankan pelanggan atau pelanggan baru. Retur, penjualan. Kenapa di retur tadi sudah disampaikan, karena catat rusak tidak sesuai harapan. Pajak penjualan, ya sekarang apapun kenapa aja ya, terutama yang terakhir kan pajak rokok, yang penjualan, harga pokok penjualan, kemudian barang dagangan, kemudian pembelian barang dagangan, potongan pembelian, retur, ya biaya angkut pembelian. Inilah kegiatan di dalam perusahaan dagang, ada penjualan, ada potongan, ada retur. Di pembelian juga sama, ada pembelian, ada potongan, ada retur. Tambah biaya angkut. Penjualan juga ada biaya angkut, ini juga ada biaya angkut. Kemudian laba kotor penjualan, ini sebelum dikurangi yang lain-lain ya. Nah, laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan keuangan pada perusahaan dagang juga dia meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan neraca. Ini sebetulnya hampir sama dengan apa yang sudah dilakukan di perusahaan jasa. Membuat laporan laba rugi dan perbandingan antara pendapatan dan beban. Kemudian laporan perubahan modal, laba akan menambah modal, rugi akan mengurangi modal. Laporan arus kas dan laporan neraca. Ya, kalau rumus matematis ya, harga pokok penjualan dan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Nanti kita akan menemukan juga kalau ada jurnal umum dalam perusahaan dagang, ada posting. Setelah jurnal umum dibuat, langkah selanjutnya adalah melakukan pemindahan dari jurnal umum ke buku besar, yang mana cara melakukannya sama dengan akuntansi perusahaan jasa. Jurnal sudah kita lakukan, posting juga sudah pernah. Ya. Nah, akhir periode akuntansi untuk perusahaan dagang adalah menyusun neraca saldo, sama ya kemarin ya. Sebelumnya kita sudah belajar neraca lajur, neraca laporan keuangannya. Dari neraca lajur itu kita buat laporan keuangannya, perubahan modal, laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Cuma nanti ada perbedaannya yang tadi sudah yang di awal ya. Nah, baik. Ini juga hampir sama dari dulu sampai sekarang ya. Saldo. Ya silakan nanti kalau boleh di print apa di apalah ya, ditempel di meja atau di depan meja belajar. Ini selalu sama dari dulu sampai sekarang. Presiden dagangan mesti saldonya diikut, saldo normalnya diikut. Pembelian saldonya diikut. Retur pembelian saldonya kredit, potongan pembelian saldonya kredit, penjualan saldonya kredit, kemudian potongan penjualan bersaldo debit, retur penjualan debit, kemudian ongkos angkut penjualan debit. Nah ini ya biar apa namanya, silakanlah di print atau gimana biar ingat ya. Nanti biasanya kan apa ya nanti ya saldonya di mana nih.
Oh, baik. Kelihatannya udah. Adakah yang ingin ditanyakan? Karena setelah ini nanti teman-teman bisa pelajari dulu, nanti dicoba latihan di soal berikutnya. Ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Oh, tidak ada. Pak on-cam dulu, silakan. Siapa yang bantu Pak Arus nih? Ya. Ada yang bisa bantu Pak Arus? Amin biasanya. Ya, Saya bisa, Pak. oke, silakan Mbak Divya. Kasih apa dulu teman-teman? Salma, Teman-teman mana? on cam dulu ya. Nurul. 1, 2, 3. Slide kedua. Oh, 1, 2, 3. Udah, Pak. ya, baik. Untuk pengantar silakan nanti dicoba dipelajari dulu bab perusahaan dagang, ya, untuk dipahami, dipelajari. Nanti kalau ada pertanyaan silakan jawab di Parus atau di grup. Nanti pertemuan berikutnya kita coba ya latihan soal. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selalu. Silakan absen ya. Iya, Pak. Absen.